Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar untuk membuat lirik pada sukat 6/8. Ini sudah saya siapkan lirik yang sudah jadi. Nanti sambil pelan-pelan juga mungkin ada suara dari saya terkait lirik yang ada di sana. Baik, untuk menyingkat waktu kita saksikan saja. Ku memujamu, seperti itu. Ku meyakinimu, sembah sujudku pada Tuhanku. Diulang dari depan. Menyembahmu. Ini lirik yang kedua ya, lirik yang kedua. Ku membutuhkanmu, tiada dayaku. Nah, ini perbedaannya. Ini liriknya adalah tanpa restu, mu-nya di sini, gitu ya. Oke. Ini lirik yang kedua. Membutuhkanmu, tiada dayaku, tanpa restu. Nah, ini kembali menyanyikan yang lirik yang baris pertama sampai akhir ya, dari sini. Rahmat darimu lebih besar dari murkamu. Terus dari sampai sini. Maha kuasa pada semua, pada semua makhluknya. Terus diulang ke sini. Kasih sayangmu tiap saat kau berikan padaku. Lirik yang kedua. Terima kasihku padamu. Seperti itu nanti prakteknya. Yuk kita simak dari sini. Ya, seperti itu untuk lirik yang sudah coba Bu Rina susun. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Nah, kalau yang sukat sebelumnya penjelasannya adalah untuk motif yang pendek. Motif masih kita ingat bahwa motif itu adalah ide. Ide itu apa yang muncul, yang ada di dalam benak kita. Ide itu macam-macam, ada bunyi, ada berbagai macam jenis bunyi ya, ada bunyi non vokal, ada yang vokal.
Nah, vokal itu ada kaitannya dengan lirik. Kalau begitu, motif itu bisa berupa bunyi, bisa berupa bunyi dan bisa berupa suara manusia seperti itu. Nah, dulu kita belajar bahwa motif itu ada yang pendek, ada yang panjang. Berarti kalau lirik itu ada yang pendek, ada lirik yang panjang. Nah, tutorial yang kemarin itu adalah tutorial untuk lirik yang pendek. Nah, sekarang ini adalah tutorial untuk lirik yang panjang. Tutorial untuk lirik yang panjang itu sama pengertiannya dengan tutorial motif panjang. Jadi motif di sini bisa berupa nada maupun suara vokal manusia berupa lirik itu. Nah, teman-teman, untuk yang motif panjang itu berarti liriknya panjang. Maksudnya nek kemarin ya perbandingannya 5 dan 6. 5, 6 itu liriknya harus selesai ya. Di 5 sudah selesai, 6 juga sudah selesai. Nah, di sini karena motifnya panjang, 5, 6, 7, 8 itu adalah motif. Maka di sini masing-masing dari nada yang muncul di sini bisa dikenakan suku kata yang sudah kita susun dari tema yang akan kita angkat. Nah, di sini Bu Rina mengangkat tentang nilai agama dan moral. Karena sangat bertema Tuhan di sini ya. Ya, intinya bahwa dari lirik ini bahwa rahmat Tuhan itu lebih besar dari murkanya, seperti itu. Buktinya bahwa ini dari cerita-cerita ya, bahwa orang yang habis dugem atau habis berbuat buruk itu masih juga diberi kesempatan tiap pagi untuk membuka mata. Nah, Tuhan sekedar menunggu orang tersebut untuk bisa menyebut atau paling tidak membatin Tuhan dalam hatinya, seperti itu. Nah, ini masalah ilmu kan ya, ilmu religi seperti itu. Jadi untuk kebenarannya adalah kebenaran masing-masing. Ini yang saya pelajari gitu aja ya, saya sampaikan. Nah, jadi lirik ini saya ambil dari cerita tersebut, maka jadilah sebuah ide. Nah, maka lahirlah lirik yang pertama itu. Jadi ini prosesnya adalah Bu Rina menyusun 5 sampai 8 itu motif. Nampak sekali ya antara 5 dan 6 itu sudah berbeda. Nah, kemudian yang ke-7 itu sudah berbeda juga. Nah, ini menggambarkan bahwa 5 sampai dan 8 juga berbeda ya. 8 wajib hanya 1. Itu sangat berbeda sekali. Nah, ini 5 dengan 6 berbeda, 6 dengan 7 berbeda, 7 dengan 8 juga berbeda. Berarti kan panjang ya. Nah, kemarin kan tidak, 5 dan 6 sama ritmenya kan, 6 dan 7 sama. Nah, ini pada kesempatan inilah yang contoh dari motif panjang. Nah, ini prosesnya kita sudah tahu ya, tutorial di nomor 8 seperti apa. Nah, setelah ditata baru kemudian dimatchkan dengan lirik. Tapi sekali lagi teman-teman, yang namanya menyusun lirik itu lagu itu sebenarnya kan pengertiannya adalah puisi yang dinyanyikan. Memang lebih tepat itu pertama kali menurut art song loh ya, itu dibangun dari lirik dulu. Nah, dari cerita itu tadi yang Tuhan itu rahmatnya maha besar, buktinya adalah pencuri, pemabuk dan sebagainya juga kalau tidur masih dibangunin tiap pagi. Maka Bu Rina pertama kali lebih di bagian tadi ya, bagian refrain, bagian ruas Birama 13 itu ku memujamu, rahmatmu dan sebagainya itu muncul di sana. Nah, kemudian di awal-awal Bu Rina kemudian apa sih yang terkait dengan Tuhan, maka ku memuja paling Tuhan itu dipuja, diyakini dan sebagainya. Coba Bu Rina bukakan tentang apa yang dimaksud dengan Tuhan.
Ini sudah Purina buat PowerPoint-nya. Contoh menyusun lirik pada motif panjang. Nah, temanya adalah tentang Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia, maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Nah, dari pengertian ini maka Purina mengantongi ada kata yakin, puja, sembah, hamba, maha kuasa, maha pemberi, dan tadi Purina ambil kisah maha memberi rahmat. Dan itu dikaitkan dengan fenomena sosial ya, banyak orang yang gimana ya, suka menyakiti tapi juga masih hidup terus. Itu artinya bahwa Tuhan itu terus memberi kesempatan untuk dia. Rahmatnya kan lebih besar daripada murkanya. Coba kalau Tuhan kemudian yang diingat adalah kesalahan makhluk, itu kan repot jadinya. Nah, maka dari pencarian ini nanti teman-teman bisa mencari yang lebih bagus di jurnal ya. Nih, saya biasanya pertama Kamus Besar Bahasa Indonesia, walaupun di skripsi ini dihindarkan untuk KBBI, tetapi untuk pencarian terminologi yang lain Purina pertama kali memakai KBBI, karena ini Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan mengandung peristilahan dalam bahasa Indonesia yang diikuti dengan makna. Maka ketika saya tidak mengerti apa itu pengertian dari tanaman misalnya, saya cari di KBBI. Nah, Tuhan itu ternyata ditemukan kata-kata seperti ini: yakin, puja, sembah, hambamu, maha kuasa, dan sebagainya. Nah, dalam karya ini maka muncul ku memujamu, ku meyakinimu. Itu asalnya dari sana tadi. Terus di sini sembah sujudku padamu Tuhanku. Terus lirik kedua, ku menyembahmu, ku membutuhkanmu. Kemudian tiada dayaku tanpa restumu, seperti itu. Itu asalnya dari sana semua. Terus rahmat darimu lebih besar dari murkamu, didukung cerita tadi. Maha kuasa pada semua makhluknya. Jadi ya Tuhan maha kuasa betul pada semua makhluknya. Misalnya hari ini Purina ditakdir bangun kesiangan misalnya, sudah kan kuasanya. Nah, kalau nggak maha kuasa, ya saya tadi bangun pagi kan bisa menentukan sendiri, nyatanya nggak bisa. Berarti kan ada sesuatu yang berkuasa atas diri saya. Seperti itu ya. Lirik kedua, kasih sayangmu tiap saat kau berikan padaku. Contoh, aku itu adalah seorang pencuri. Kenapa ketika aku setelah mencuri tetap diberi kesempatan untuk bisa lari? Bukan Purina menghalalkan mencuri, tidak, tapi kisah-kisah dari seorang pencuri dan sebagainya itu kan kalau ditelaah itu kan lucu. Kenapa sehabis mencuri, jelas mencuri itu kan dibenci, kenapa tidak kemudian saat mencuri itu ada petir yang menyambar, itu kan juga kadang-kadang kan aneh juga. Diberi kesempatan untuk masih bisa tidur, paginya bangun lagi, hanya sekedar Tuhan itu menanti akankah aku disebut dalam hatinya. Nah, ada kisah lagi misalnya cita-citanya orang mati itu hanya satu, misalnya aku ingin hidup lagi untuk sekedar berbuat baik. Nah, seperti itu nanti bisa dikaji. Maka lahirlah lirik kasih sayangmu tiap saat kau berikan padaku. Yang terakhir, terima kasihku padamu, seperti itu. Nah, karena ini motif panjang, maka setiap nada yang muncul di sana juga dari ruas birama kelima sampai 8 juga bebas saja ya. Tapi yang pasti asalnya adalah dari pencarian terminologi kata tadi. Seperti itu. Nah, di sini ada teknik tadi ya, agak panjang di sebelah sini. Ruas birama 11 itu. Ini nadanya fa mi fa sol mi, padamu, pada Tuhanku. Itu boleh teknik seperti itu.
Kenapa ini dulu saya lakukan? Karena Bu Rina kehabisan kata ya, jadi ada beberapa teknik, yaitu memanjangkan suku kata. Pada Tuhanku, seperti itu, atau pada, nah ya yang pas ya Tuhanku. Kalau kunya yang tunya yang dipanjangkan gimana? Pada Tuhanku juga boleh, Tuhanku atau Tuhanku, seperti itu juga boleh. Teknik kalau kekurangan ini ya, kehabisan suku kata. Kalau yang ini yang bawah syair kedua ini juga kehabisan kata, kemudian saya olah di panjang-panjangnya, memanjangkan. Contoh ya, fa fa mi fa sol mi tanpa restumu, atau boleh tanpa restumu, boleh seperti itu. Oke, itu teknik-teknik beberapa. Itu boleh diterapkan untuk sukat yang lain juga, tidak harus selalu yang sukat panjang dikenakan seperti itu. Sering Bu Rina memanjang-manjangkan suku kata ketika kehabisan sebuah kata. Baik, seperti itu teman-teman, bagaimana cara menyusun lirik yang panjang ya. Jadi antara ide awal lirik dengan melodi itu memang kadang-kadang tidak berat sebelah, jadi kadang-kadang barengan gitu. Jadi saat saya menyusun lirik ini juga gini, misalnya ada ini ya, ku memujamu, setelah itu apa ya, itu kemudian muncul ku meyakinimu. Jadi ini hanya saya ulang saja, memang lebih puitis ya, namanya lagu itu puisi yang dinyanyikan, maka bahasanya lebih puitis. Ku memujamu, ku meyakinimu, ku apalagi, kan sering ya lirik itu seperti itu. Jadi lirik itu tidak seperti terminologi ya, jadi pengertian kamus gitu ya, jadi tidak ansih plus kata sambungnya. Kadang-kadang kata sambung juga nggak dipakai, seperti itu ya. Ditunggu teman-teman untuk bagaimana cara ditunggu karyanya untuk number 8 seperti itu. Yang selanjutnya juga sama kok, ini sembah sujudku. Jadi nada ini mendapatkan suku kata sem, yang ini bah, ini su, ini jud, ini ku. Nah seperti itu. Selanjutnya juga sama. Nah seperti itu teman-teman, selamat mencoba, terima kasih dan selamat belajar.